Oke teman-teman, jadi kita lanjutkan kembali soal nomor 8. Jika diketahui X tidak sama dengan 0 dan X tidak sama dengan 2, maka nilai dari perkalian 4X min 8 per X dengan 3X per X min 2 adalah berapa? Ini perkalian pecahan, ya kan? Kalau dalam perkalian pecahan, 4X min 8, 4X min 8 dibagi X, ya kan? Dibagi X dikali dengan 3X dibagi X min 2. X min 2. Nah, kalau seperti ini buat apa sih? X tidak sama dengan 0, X tidak sama dengan 2. Ini penting ya teman-teman. Jadi ini adalah syarat pentingnya, syarat utamanya. Kalau X-nya sama dengan 0, nah taruh di sini nih 0 ya kan. Jadinya kan per 0 gitu. Kalau bentuknya semua angka dibagi 0, dia akan menghasilkan tidak terdefinisi, bentuk tidak terdefinisi. Begitu. Jadi bentuk pecahan yang tidak terdefinisi kan 0 per 0 kan ya, 0 per 0, terus ada sebuah angka dibagi 0 ya kan, dia menghasilkan bentuk tidak terdefinisi. Nah, jadi untuk syarat X tidak sama dengan 2 juga sama. Kalau X-nya sama dengan 2, 2 kurangi 2, itu juga 0 gitu. Berapapun dibagi 0, maka dia akan menghasilkan tidak terdefinisi ya kan, atau tak hingga gitu. Nah, kalau kayak gini, udah benar syaratnya. Kita lanjut lagi. Ada X, ada X. Bisa kita coret. Nah, terus 4X min 8. 4X min 8. Di sini ada bentuk yang sama ya, kayak kelipatannya gitu. Coba kita keluarkan 4-nya ya. Ini 3 tetap, 3 dikali 4. Terus kita keluarin ya 4-nya ya. Berarti tinggal X. Di sini tinggal 2. 4 kali min 2 yaitu min 8. Oke. Per. Di sini X-nya habis. X min 2. X min 2. Nah, habis itu, ini sama-sama X min 2 nih. Kalau sama-sama X min 2, kita bisa coret. Nah, jadinya 3 kali 4, yaitu 12. Lah, segini doang nih. Udah selesai, dapat jawabannya 12. Oke, jawabannya yang C. Begitu, teman-teman. Ada yang bingung nggak nih caranya? Kenapa bisa dicoret? Ya, contohnya kayak gini nih. Setengah ya kan, misalkan aku punya setengah. Dikali dikali 2X gitu. 2X per 3 lah misalkan gitu. 2X per 3. 2X itu kan sebenarnya 2 kali X gitu kan ya. Nah, makanya karena perkalian bisa kita coret 2 sama 2 gitu. Begitu ya, teman-teman. Oke. Ada yang mau ditanyakan untuk soal nomor 8? Aku tadi misal X-nya 1, Kak. Tapi jawabannya sama, emang boleh. Kalau dibuat pemisalan, itu kamu cuma ngambil satu sampel dari sekian banyak gitu. Misalkan 1 ya. 4 kali 1 dikurangi 8. Berarti kan min 4. Min 4 dibagi 1 dikali 3 kali 1. 1 dikurangi 2 min 1. Min 3. Min 3 kali min 4, 12. Oh iya, bisa juga. Jadi harus konsisten tapi ya. Kalau misalkan X-nya sama dengan 1, maka semua variabel X-nya diganti dengan 1. Gitu. Bisa juga. Betul, betul, betul. Tim turunan. Waduh. Ini ngecheat nih. Pakai L'Hopital ya, turunan ya. Ya wis gak apa-apa, bebas dah. Yang penting kalian dapat jawabannya. Aku rasa ini soalnya gampang teman-teman, nomor 8. Ada yang mau tanyakan lagi nggak nih? Iya gak kepikiran turunan. Turunan bisa. Yang lain gimana? Kalau turunan ya tinggal turunan dari 4X min 8, 4 ya kan. Ini per 1. Terus habis itu dikali di sini turunannya 3, di sini turunannya 1. Ya udah 12. Lebih cepat. Oh, yang kayak gini bisa dipakai turunan kah? Bisa. Semua matematika itu mau berbeda caranya, asalkan prosesnya sama dan benar, itu hasilnya sama, itu hasilnya juga benar. Ya intinya gitulah. Gak cuma satu cara dalam matematika.
Oke, aman ya teman-teman? Kalau aman kita lanjut lagi nih. Mumpung waktunya nggak habis lagi gitu. Aku aman Kak, sip. Mantap ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini kemana dah pasukan kita? Dari 30 tinggal 20 ya. Oke lah, nggak apa-apa. Ini nomor 9. Jika diberikan input X sama dengan 7, manakah pernyataan berikut yang benar dengan menjalankan prosedur yang disajikan diagram? Oke, ini apa? Yang ini ya. Taruh di sini cukup kah? Oh ya cukup ya. Nah, gini. Teman-teman yang bingung, ini apa sih Kak bentuk kayak gini? Ini tuh namanya flowchart. Nah, jadi ketika teman-teman ada yang mau masuk jurusan apa bidang IT ya kan ya, bidang IT atau teknik ya kan, itu dia nanti akan belajar flowchart. Nah, jadi kalau dalam apa? Kalau jurusanku kan sistem informasi ya, bidang IT gitu. Jadi flowchart ini sangat penting teman-teman dalam membuat sebuah alur atau proses gitu dari sebuah sistem dari mulai sampai tahap selesai gitu. Jadi teman-teman yang perlu diketahui, bentuk ini kan mulai ya. Nah, kalau sudah mulai, bentuk jajar genjang ini adalah inputan atau variabel. Jadi kita menyiapkan sebuah variabel. Setelah itu ada bentuk diamond nih, kayak diamond nih belah ketupat. Nah, bentuk belah ketupat atau diamond itu artinya percabangan. Nah, di sini ada kondisi teman-teman. Kalau iya itu kenapa? Kalau tidak itu ke sini ya kan ya. Kenapa? Nah, dari situ kalau bentuk persegi panjang ini adalah sebuah perhitungan atau sebuah proses. Nah, habis itu kalau ada diamond lagi berarti kondisi lagi kan ya, perkondisian. Kalau iya kemana, kalau tidak kemana gitu. Nah, nanti sebelum tahapnya berakhir, dia akan hasil-hasilnya itu akan kesimpan lagi ke dalam bentuk variabel. Gitu ya, teman-teman. Ini di TKJ materi kelas 10 ya. Kalau yang SMK TKJ kan TKJ kan apa? Teknologi teknik komputer jaringan kan ya. Ya kan belajar IT juga. Oke. Oke, kita lanjut lagi. X-nya 7 nih kan ya. X-nya sama dengan 7. Nah, terus ada kondisi. Apakah X-nya kelipatan 2? Apakah 7 itu kelipatan 2? Iya atau tidak? Ayo jawab ayo. Iya atau tidak? Apakah 7 kelipatan 2? Ya atau tidak? Tidak. Oke, bener ya. Jawabannya tidak. Berarti kita lanjut ke tahap yang mana? Tahap yang alurnya tidak, yaitu di sini. Nah, habis itu kita coba nih, kita kerjakan. Y sama dengan 2 kali 7 dikurangi 1. 2 kali 7 dikurangi 1. 2 kali 7, 14. 14 kurangi 1 yaitu 13. Jadinya Y-nya adalah 13. Oke, setelah itu kita lanjut lagi nih perjalanannya ke sini. Ada sebuah kondisi lagi. Oke. Ini dari sini ya. Dari sini ini kita sudah mulai. Terus kita lanjut ke sini. Apakah Y-nya itu genap? Iya atau tidak? Apakah 13 itu genap? Ayo jawab. Survei membuktikan. Survei membuktikan tidak. Oke, benar ya. 13 itu tidak. Bukan genap ya. Jadinya masuk ke sini. Oke, benar tidak. Nah, habis itu lanjut lagi ngerjakan. Z sama dengan 5 dikali eh, mana dah? 5 kali 13 ya. 5 kali 13 dikurangi 10. Ini 5 ya teman-teman. Nah, terus 5 kali 13 itu 65. 65 dikurangi 10 yaitu 55. Z-nya nilainya 55. Nah, seperti ini. Habis itu kita masuk ke dalam tahap menyimpan sebuah hasil kan ya. Dari variabel menjadi apa menyimpan sebuah hasil ke dalam bentuk variabel gitu. Jadi X-nya tadi 7, Y-nya itu 13, Z-nya 55 dan selesai. Begitu ya, teman-teman. Oke, terus apa nih? Jika inputnya X-nya sama dengan 7, manakah pernyataan berikut yang benar dengan menjalankan prosedur yang disajikan diagram?
lebih besar dari 50. Ah, ini apa ini? Lebih besar dari 50 atau kita skip dulu coba? Aku logaritm ya, Kak. Iya, betul ya. Ini flowchartnya. Z habis dibagi 5. Apakah 55 habis dibagi 5? 55 habis dibagi 5. Oh, ini maksudnya eh Z-nya ini ya. Lebih besar dari 50 apa sih ini? Kok aku salah tulis kayaknya? Atau ada yang kelupaan? Itu yang satu, iya nilai Z-nya gak sih? Iya, aku kayak salah salah apa? Kurang gitu, kurang nulisnya. Iya, Z-nya lebih besar dari 50, benar ya? Benar. Terus 55 habis dibagi 5 itu juga benar. Ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 5 itu ketika satuannya, ya kan ya, angka satuannya itu bernilai 5 atau 0, gitu ya. 10 kan satuannya 0 kan? 10 dibagi 5 habis. 55 satuannya 5 dibagi 5 juga habis. Terus yang ketiga, X ditambah Y ditambah Z itu bilangan ganjil. Coba kita buktikan. X ditambah Y. Ayo, ayo. Kok macet sih? Nah, Y ditambah Z itu sama dengan X-nya 7, terus ditambah Y-nya 13, 13, terus ditambah Z-nya 55. 55. Berapa nih? 7 tambah 13, 20. 20 tambah 55, 75 ya. Nah, apakah 75 itu bernilai ganjil? Bilangannya ganjil? Benar ya? 75 itu ganjil. Terus X dikali Y apakah ganjil? X dikali Y. X dikali Y sama dengan 7 dikali 13. 7 dikali 13 sama dengan berapa? 7 kali 3, 21 ya. 1 kali 7, 7, 91. Jadinya bilangan ganjil juga. Nah, berarti satu benar, dua benar, tiga benar, empat benar. Jadi jawabannya yang E. Begitu. Gampang kan sebenarnya kan ya? Nah, jadi jangan bingung teman-teman ketika ada soal flowchart gini. Nah, tadi yang paling ingat apa? Ini kan menyiapkan sebuah variabel dulu kan ya. Kita buat persiapan dulu. Habis itu ternyata ada kondisi nih, ya kan? Ada kondisi kalau iya itu ke sini, kalau tidak ke sini. Ternyata tidak. Habis itu lanjut lagi, ternyata ketemu kondisi lagi. Nah, dicek lagi nih. Oh, ternyata tidak, masuk ke sini. Habis itu disimpan deh hasilnya ke sini dan selesai. Gitu. Gitu ya. Kalau sebuah persegi panjang bentuknya itu adalah operasi hitung. Kita melakukan sebuah proses hitung. Kalau kondisi itu bentuknya kayak diamond nih, kayak belah ketupat gitu. Oke, aman teman-teman nomor 9. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau aman bisa kasih reaction, kalau mau tanya bisa tulis di kolom chat. Aku aman Kak. Oke. Siap-siap. Yang lain, yang lain? Apa masih mencoba memahami flowchartnya? Ini Sada on on mic mau nanya tak? Enggak ya? Oke. Oke, kalau nggak ada kita lanjut lagi ke soal terakhir. Siapa tadi yang bingung di soal terakhir? Atau siapa yang sudah bisa nih mengerjakan soal yang terakhir? Aku. Oke, sip. 5 tahun lalu, usia Denny N kali usia Indah. Nah, teman-teman, kalau misalkan ada soal kayak gini, kalau dia cerita tentang lalu atau kejadian lampau, maka akan mengurangi gitu ya. Kalau misalkan yang akan datang, maka akan menjumlahkan gitu. Jadi contohnya gini, 5 tahun yang lalu, usia Denny N kali usia Indah. Ada si Denny, ada si Indah. Nah, terus 5 tahun yang lalu, berarti usia Denny yang sekarang dikurangi 5 tahun yang lalu. Nah, itu ternyata
N kali usia indah. N kali usia indah. Indah ini iya, usia indah. Tapi ini kan 5 tahun yang lalu. Berarti usia indah juga harus dikurangi 5 tahun yang lalu. Gitu. Nah, membuat seperti ini ada yang bingung masih? Feelingku sih A tadi. Yang ini ya. Oke. 5 tahun yang lalu, ya kan? Denny, usia Denny itu N kali usia indah. Jadi, usia si Denny itu kurangi 5 tahun yang lalu, itu sama dengan N kali usia indah juga kurangi 5 tahun yang lalu kan? Gitu. C. Oke. Terus lanjut lagi. Tahun ini, jika usia Denny 19 tahun. Nah, tahun ini itu D-nya ya. D-nya usianya 19 tahun. Maka usia indah itu berapa? Ya tinggal disubstitusi saja. 19 dikurangi 5 sama dengan N dikali I min 5. I dikurangi 5. Nah, habis itu 19 dikurangi 5 itu 14. N-nya bisa pindah ruas ya kan ya. 14 per N sama dengan I min 5. Usianya 5. Beda ya, Selo. Masih Gak ada teh. Amit ya. Nah, sip. Nah, gitu ya, teman-teman. Jadi 19 kurangi 5 kan 14. N ini kan N kali, berarti kan kalau pindah ruas jadi pembagi. Habis itu apa yang ditanya Indah kan ya? Berarti usia Indah sama dengan 14 per N. Min 5-nya pindah ruas, jadi plus 14 per N ditambah 5. Nah, udah. Jadi jawabannya yang C. Gitu. Jadi ingat ya teman-teman, kalau misalkan 5 tahun yang lalu, berarti usia si Denny dikurangi 5. Usia si Indah juga jangan lupa dikurangi 5 karena kejadiannya 5 tahun yang lalu. Kalau misalkan 2 tahun yang akan datang, misalkan ya 2 tahun yang akan datang usia Denny itu N kali usia Indah. Oh berarti kalau 2 tahun yang akan datang itu kan masa depan ya, berarti ditambah gitu kan. Denny ditambah 2 sama dengan N kali Indah ditambah 2. Nah, jadi jangan lupa ya kan ya. Kalau si Denny kurangi 5, si Indah juga kurangi 5 karena kejadiannya 5 tahun yang lalu. Gitu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini teman-teman? Benar ya jawabannya yang C, Bapak Huron. Gimana yang lain? Aman. Dan materinya sudah kita selesai dibahas soal-soalnya. Kata Sisku aman. Yang lain gimana? Amankah? Kata Fatur aman. Nah, menurut kalian, coba kasih rating kesulitan pada soal kali ini dibanding dengan soal part yang pertama. Kan kemarin tuh part pertama udah, ya kan ya, kuis PK edisi April yang part pertama kan udah. Sekarang kan yang part kedua. Nah, kira-kira lebih sulit yang mana? Ini sih yang membandingkan tuh harus keduanya mengerjakan. Atau gini dah, soal pada soal kali ini yang kemarin sih, oke, lebih sulit yang kemarin ya. Ya, kemarin itu agak lumayan sulit lah. Cuman apa ya? Yang bener tuh sedikit, makanya aku levelnya agak diturunin dulu gitu. Ternyata ya yang sekarang lumayan lebih baik. Makasih kamu Is mau sibuk izin live Kak ya. Oke siap. Ini materinya sudah kita selesai bahas. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa semoga apa yang sudah kita pelajari pada malam hari ini menjadi berkah dan bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Oke teman-teman, ada yang mau tanyakan lagi nggak nih? Mungkin mau tanya tentang soal atau apa? Masih ada sisa waktu. Untuk next kelas kalian